Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Khairul Umam di mata kuliah Analisis dan Desain berorientasi objek. Hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan ke-6. Sampai dengan di pertemuan ke-5 kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana cara memodelkan bisnis dari mungkin suatu perusahaan, suatu komunitas atau apapun yang memang membutuhkan pengembangan perangkat lunak. Sampai dengan di pertemuan minggu yang lalu, kita masih belum sama sekali berbicara tentang sistem dari perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Tapi memang begitulah alurnya, karena sebelum mengembangkan perangkat lunak, kita benar-benar sudah harus memahami bisnis dari perusahaan, komunitas, atau apapun itu, intinya yang menjadi klien kita dalam pengembangan perangkat lunak. Ingat, perangkat lunak tidak bisa dikembangkan asal pengen ngembangin. Asal pengen ngoding pokoknya jadi nggak bisa. Semua harus dilihat dulu dari bisnis mereka. Karena tujuan dari perangkat lunak tentunya untuk membantu bisnis, bukan untuk merepotkan bisnis. Nah, mulai di pertemuan ini kita akan lebih banyak lagi berbicara tentang sistem. Dan kita mulai materi kita dengan analisis kebutuhan perangkat lunak bagian pertama. Baik, analisis kebutuhan perangkat lunak. Sebetulnya apa sih kebutuhan dari perangkat lunak itu? Mari kita bahas lebih dalam. Oke. Dalam sebuah bisnis, bahkan dalam sebuah pengembangan perangkat lunak, kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, gitu ya. Dan setiap masalah pasti membutuhkan solusi. Kenapa butuh solusi? Ya tentu agar masalah itu teratasi dan tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Gitu ya. Jadi kalau ada masalah kemudian kita beri solusi, ya kita akan mencapai tujuan kita. Begitu. Nah, di dalam sebuah solusi itu mungkin saja solusi itu bisa berupa prosedur. Jadi ada kalau masalahnya begini kita harus ngapain dan ngapain, ada langkah-langkahnya gitu ya. Atau kadang kita sebut juga sebagai metode. Ada juga solusi bisa berupa saya punya masalah begini. Berarti saya perlu alat ini untuk mengatasi masalah itu biar tujuan saya tercapai. Nah itulah. Itu mungkin beberapa bentuk solusi yang kita temukan ya. Oke. Di dalam pengembangan software atau perangkat lunak pun terjadi hal yang sama seperti itu. Masalah itu dalam hal ini masalah itu adalah sebetulnya ketika kita bikin software atau kita kan pengen bikin software nih ya. Apa sih masalah yang akan diatasi oleh software ini? Nah, kita kan udah tahu dari proses bisnis sebetulnya. Ini untuk menangani penjualan buku gitu ya. Dalam penjualan buku itu nanti ada alurnya pesan buku, kemudian ada pembayaran dan sebagainya bla 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 gitu. Oke, kita tahu dia bisa menerima pemesanan buku dari customer, kemudian melakukan pembayaran, konfirmasi dan sebagainya. Lah, solusinya gimana? Solusinya gimana untuk mengatasi masalah itu? Dalam hal ini berarti software itu harus bekerja seperti apa? Software itu bagaimana sih cara kerjanya, alur prosedurnya, alurnya si software itu bekerja itu bagaimana? Kita harus tahu di sini. Kalau sudah tahu, tentu nanti kita akan mendapatkan tujuannya atau hasil yang diharapkan dari software. Nah, materi kita tentang kebutuhan perangkat lunak atau dalam hal ini disebut sebagai software requirements itu seolah-olah kita sedang mencarikan solusi untuk sebuah masalah agar suatu tujuan tercapai. Gitu ya. Masalah sudah kita identifikasi di proses bisnis, sekarang mari kita tentukan solusinya. Oke. Sebelumnya kita bicara dulu tentang kebutuhan perangkat lunak secara umum. Kebutuhan perangkat lunak itu dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah functional requirement atau kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu merupakan kebutuhan di perangkat lunak yang nanti bisa menentukan di dalam sistem ini akan ada komponen apa saja. Contohnya di aplikasi web, di sini ada fitur atau ada menu apa saja. Terus nanti banyak ya kita bisa bahas lagi. Functional requirement itu nanti akan menentukan apa sih yang bisa dilakukan oleh sistem gitu. Sistem bisa bisa melayani pencarian buku gitu ya. Berarti nanti kita harus buatin search bar macam gitu ya. Itu functional requirement. Kemudian kebutuhan ini ditentukan oleh keinginan pengguna. Saya sebagai seorang pemesan buku, saya ingin bisa buku ini, saya ingin bisa nyari buku
dengan judul tertentu atau dengan pengarang tertentu. Nah, kita sebagai pengembang harus membuatkan fitur untuk itu gitu. Nah, karena itu adalah functional requirements. Dan itu wajib dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi kan berarti tujuannya tidak tercapai. Ini kan tadi kita ngomongin solusi gitu kan ya. Nah, kalau udah ada masalah, kemudian kita sedang menentukan solusi agar tercapai tujuan. Kalau solusinya tidak terpenuhi, ya tujuannya tidak akan kesampaian. Begitu. Nah, jadi functional requirement ini memang benar-benar bisa disebut memang barang wajib gitu. Seorang developer harus bisa memenuhi functional requirements ini. Ya tentu dalam perwujudannya sesuai kontrak gitu ya. Ini yang biasanya tertulis di dalam kontrak gitu. Dan ini yang terekam sebagai use case. Jadi hari ini kita akan bicara tentang use case. Dia terekam sebagai use case. Apa yang kita gambarkan di use case itulah yang disebut sebagai functional requirements. Nah, pasangannya si functional requirements itu adalah non-functional requirements. Kebutuhan bukan fungsional gitu ya. Bedanya apa? Bedanya non-functional requirements itu dia menentukan kualitas dari sistem. Jadi kualitasnya sistem ini seperti apa gitu ya. Kalau functional requirements tadi kan ada apa saja di sana. Kalau yang non-functional requirements itu bagaimana sih sistem ini melakukan sesuatu? Karena kan ngomongin kualitas. Apakah dia melakukannya dengan cepat? Apakah dia melakukannya dengan lambat? Oh, saya butuh search bar. Saya butuh sistem ini bisa menentukan menyediakan fitur untuk pencarian daftar buku gitu ya. Sudah ada fungsional requirement-nya terpenuhi. Ada gitu ya, bisa. Tapi seberapa cepat dia bisa nyari? Apakah nyari butuh waktu 1 menit, setengah menit, atau 1 detik? Seberapa cepat? Nah, itu yang disebut sebagai non-functional requirements. Oke. Yang menentukan ini adalah pakar atau pengembang. Jadi pengguna biasanya nggak ngomong ya. Biasanya cuma ngomong gini, saya butuh ada fitur pencarian buku yang kalau nyari cepat gitu ya. Tapi seberapa cepat yang menentukan itu pakar atau pengembang. Setelah rapat gitu kita ngomong, pencarian ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Harus sudah ada hasilnya. Kayak gitu misalnya gitu ya. Nah, itulah non-functional requirement-nya. Nggak wajib dipenuhi gitu, karena biasanya memang tidak ditulis di dalam kontrak. Tapi ini lebih ke arah tantangan untuk developer. Bisa nggak ya kita menyediakan fitur yang memuaskan pengguna kita? Kayak gitu. Dia memang tidak terekam sebagai use case utama, tetapi nanti akan terekam sebagai anotasi. Atau dalam hal ini berarti catatan tambahan di dalam use case. Nanti kita lihat. Oke, jadi itu kebutuhan perangkat lunak dibedakan menjadi 2, yaitu functional requirements dan non-functional requirements. Functional requirements adalah kebutuhan utama yang memang harus kita penuhi, yang bisa kita katakan sebagai solusi utama dari sebuah masalah gitu ya. Nah, sementara non-functional requirements itu adalah atribut dari functional requirements tadi yang menentukan bagaimana kualitas dari requirement yang ingin kita penuhi tadi. Oke, kita lanjut. Contohnya begini. Functional requirements itu misalnya sebuah perangkat lunak harus bisa mengotentifikasi pengguna saat login. Ya, umum ya. Kita masukkan username, kita masukkan password, dia harus bisa ngecek apakah username dan passwordnya benar atau jangan-jangan nggak dicek, pokoknya masukin sembarangan malah bisa masuk. Nah, tentu salah kayak gitu ya. Maka di sini diminta functional requirements-nya adalah otentifikasi pengguna saat login. Begitu. Nah, itu contohnya. Jadi nanti kalau kita ngembangin itu harus ada fitur login. Kemudian email verifikasi dikirim ke pengguna baru. Nah, biasanya kita gini, kita daftar ke akun ya, kita kita diminta masukkan alamat email, nanti ada email verifikasi. Gitu, email verifikasi itu yang harus kita klik di email kita, baru kita terverifikasi sebagai human atau orang yang benar-benar mendaftar. Nah, di software itu harus bisa menyediakan fitur itu. Jadi orang daftar ada email yang terkirim. Nah, kalau orang daftar nggak ada email yang terkirim, berarti fungsional requirement-nya belum terpenuhi. Berarti harus ada yang direvisi di dalam pengembangan perangkat lunak tersebut. Begitu. Lalu non-fungsionalnya seperti apa? Nah, non-fungsionalnya seperti ini. Tadi kalau fungsionalnya kan harus ada autentifikasi. Nah, di non-fungsionalnya itu begini, pengguna bisa mendapatkan pesan error yang jelas saat loginnya salah. Fitur loginnya ada. Sudah ngecek? Sudah. Kalau misalnya orang salah masukin username atau salah masukin password,
kira-kira sistem ngasih tahu info yang jelas apa enggak gitu. Jangan-jangan cuman error. Nah, errornya kenapa? Nah, gitu kan nggak jelas. Nah, maka disepakatilah ada non-functional requirements di sana bahwa pesan errornya harus jelas. Oh, username-nya salah. Oh, password-nya tidak sesuai. Atau tidak sesuai dengan format yang diminta. Nah, ada banyak ya. Harus jelas di situ. Nah, tadi juga diminta software harus bisa mengirimkan email verifikasi ke pengguna baru. Seberapa cepat? Nah, di sini ditentukan. Email itu harus terkirim ke pengguna selambat-lambatnya 12 jam setelah pendaftaran. Jangan bilang, ini bisa ngirim email. Bisa, Pak. Dia bisa ngirim email. Emailnya nyampe 1 minggu kemudian. Ya orang sudah males pakai. Gitu kan ya. Nah, jadi pakar ini menentukan bahwa selambat-lambatnya harus 12 jam setelah pendaftaran. Saya nggak bisa bilang 1 detik setelah pendaftaran emailnya sudah terkirim. Mungkin masih ada banyak hal ya. Tapi saya bisa menjamin 12 jam setelah pendaftaran, nggak sampai 1 hari itu sudah bisa terkirim. Nah, gitu. Nah itu udah non-functional requirements. Oke. Dari penjelasan ini saya harap Anda sudah bisa untuk kasus Anda sendiri ya, bisa melihat, bisa membedakan mana yang menjadi functional requirements dan mana yang menjadi non-functional requirements. Oke. Terus bagaimana sih cara memodelkan kebutuhan perangkat lunak ini? Dalam hal ini berarti bagaimana cara menggambarkan functional requirements dan bagaimana cara menunjukkan non-functional requirements. Tentu bukan dengan tulisan kayak tadi ya. Sudah disinggung bahwa nanti ini kita akan menggunakan use case. Atau dalam hal ini kita sebut sebagai system use case. Untuk membedakannya dengan business use case. Nah, kita tidak bicara tentang business use case. Saya ingatkan kembali kalau business use case kemarin kita ngomongin tentang bisnis dari perusahaan itu ya. Kita nggak ngomongin perangkat aplikasi, enggak. Perusahaan itu ngapain sih? Pekerjaannya apa gitu. Ya urusannya apa, bisnisnya apa gitu. Nah kalau gini sekarang di sub bisnisnya sana nanti satu sistem use case itu spesifik ke satu sub bisnis ya. Kayak tadi contohnya Livir yang digunakan untuk penjualan buku ini. Di situ ngapain aja? Kemarin sih sudah kita ngomong tentang activity diagram ya. Nanti kita detailkan lagi di sini. Oke. Jadi nanti sistem use case itu akan menunjukkan fitur-fitur apa yang harus dimiliki oleh sistem. Fitur-fitur berarti functional requirements, gitu ya. Fitur lengkapnya tapi ya, bukan pecahan atau bagian dari proses di dalam fitur. Maksudnya begini. Misalnya gini, saya mau memesan buku gitu ya. Saya mau memesan buku lewat aplikasi ini kan berarti saya harus sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar kan berarti saya harus login. Nah kita nggak perlu gambar pesan buku loginnya ditulis gitu, nggak usah. Karena login itu adalah pecahan atau bagian dari proses di dalam fitur pesan buku tadi gitu. Cukup pesan bukunya aja udah gitu. Itu yang ditulis. Login nggak usah karena nggak ada orang masuk hanya buat login gitu kan, nggak ada. Ada orang masuk untuk pesan buku, tapi untuk pesan buku dia harus login. Oke, kemudian nanti seperti biasa use case itu akan menunjukkan siapa yang menggunakan apa atau yang terlibat di dalam fitur tersebut. Begitu. Contohnya begini. Ini kan kemarin business use case-nya kan begini ya. Ada buy book, sell book dan sebagainya udah kita bahas. Nah, sistem use case-nya kita katakan contohnya saya ingin milih yang sell books aja. Nah, sell books itu di dalam sell books dalam penjualan buku itu ada aktivitas atau use case order books, memesan buku, dan ada aktivitas atau use case pay for books, membayar buku yang dipesan tadi. Nah, ini adalah sistem use case untuk sub bisnis sell books. Nanti buy books ada lagi sendiri, begitu ya. Yang kita gambarkan yang di sini aja, yang ini enggak usah, gitu. Oke. Jadi satu sub bisnis nanti di dalam proses bisnis akan di breakdown kembali ke dalam satu sistem use case. Dan mungkin dalam breakdownnya ini mungkin saja memunculkan aktor baru kayak gini ya. Jadi ini aktor barunya adalah credit card operator. Kemarin di dalam use case business use case juga memang muncul, tapi dia kan point of view-nya, sudut pandangnya bukanlah sistem ya. Kali ini dianggap sebagai sistem sekarang. Oke. Jadi setelah digambar dalam proses penjualan buku itu kan ada pemesanan buku dan pembayaran buku. Nah, ternyata pembayaran buku ini mungkin saja pakai credit card gitu ya, maka kita harus ada credit card operatornya di situ. Baik. Nah, jadi seperti itu.
Nah, berbicara tentang aktor di dalam use case, saya ulangi lagi, aktor itu adalah entitas di dunia nyata yang berinteraksi dengan sistem. Ngomongin entitas, itu tidak selalu manusia ya, tapi bisa juga justru sistem lain, tapi berada di luar sistem yang kita kembangkan atau sistem eksternal. Disebut berinteraksi dengan sistem kalau entitas itu mengirim atau menerima informasi melalui suatu interface. Kalau manusia mengirim informasi itu melalui keyboard, melalui mouse, atau melalui input yang lain, gadget yang lain. Dan dia bisa menerima info ya dari layar gitu ya, atau mungkin dari printer atau apa gitu banyak. Kalau sistem eksternal biasanya dia akan terhubung dengan jaringan internet, dengan sistem yang sedang kita buat. Jadi pertukaran informasinya di sana. Oke, jadi nggak selalu aktor itu adalah manusia. Nggak selalu. Oke, begitu. Nah, jadi dari software requirements nanti akan kita modelkan ke dalam sistem use case. Secara garis besar kan gitu ya, pemodelannya menjadi sistem use case. Contohnya begini. Contoh modelisasi requirement ya, menggunakan use case. Ini tadi di Liver itu kita bilang di dalam sub bisnis penjualan buku ada aktivitas pemesanan buku oleh customer, pembayaran buku oleh customer yang juga pasti akan berkaitan dengan credit card operator. Dan setelah kita bedah di activity diagram kemarin, ternyata dalam proses penjualan buku ya tentu kita harus ngirim buku gitu kan ya. Nggak mungkin orang udah beli nggak dikirim bukunya, kan nggak asik. Oke, buku oleh dispatcher katakan kurir gitu ya. Jadi di sini kalau saya breakdown kayak gini, kebutuhan perangkat lunaknya Liver itu kenapa bisa digambar kayak gini? Karena begini. Liver harus bisa menangani pemesanan buku oleh customer. Oke, benar. Dan ini adalah fungsional, pemesanan buku. Kalau di aplikasi contohnya ya check out shopping cart-nya gitu mungkin gitu ya. Nah, di sini dikasih catatan bahwa satu pemesanan itu maksimal 1000 buku. Gitu. Harus bisa menangani 1000 buku. Jangan 10 buku sudah ambruk nggak mau nangani sistemnya, jangan. Dia bisa maksimum 100 buku, saya salah tulis ya. 100 buku. Nah, ini berarti kebutuhan yang ini adalah kebutuhan non fungsional. Gitu ya. Fungsionalnya adalah bisa menangani pemesanan buku, non fungsionalnya pemesanannya maksimal 100 buku. Nah, di dalam use case non fungsional ditulis seperti ini. Ini disebut anotasi ya. Annotation gitu ya. Garisnya putus-putus ke use case yang diberi catatan tambahan gitu ya, begini. Oke, terus dapat menangani pembayaran pemesanan buku oleh customer menggunakan kartu kredit. Betul, dari sini kan dibaca karena dia memang berhubungan dengan credit card operator. Kemudian dapat menangani pengiriman buku oleh kurir. Nah, ini fungsional. Yang mana non fungsionalnya adalah pembayaran buku yang dikirim harus sudah divalidasi terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengirimkan buku yang belum divalidasi. Ya, itulah. Ini contohnya, contoh dari use case untuk sistem use case seperti itu. Ini masih dari satu sub bisnis penjualan buku. Kalau kita ngomongin beli buku oleh acquisition manager, beda lagi, gitu kan ya. Oke, jadi itu secara garis besar untuk materi kita hari ini. Intinya adalah dengan menggunakan use case kita bisa menggambarkan seperti apa sih sistem yang kita ingin bangun ya. Contoh yang tadi kita sudah tahu bahwa nanti pasti di aplikasi Liver itu ada fitur untuk memesan buku, untuk membayar buku, konfirmasinya, pengiriman dan sebagainya. Oke, saya harap dari materi ini Anda juga sudah bisa kembali menggambarkan use case untuk perancangan atau perencanaan pengembangan perangkat lunak yang sedang Anda tangani, begitu ya. Demikian untuk materi hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.